Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva dari GKI Ciledug Raya di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Apa kabar adik-adik? Sudah 1 minggu kita tidak bertemu. Hari ini kita kembali bertemu dengan penuh sukacita. Ya, banyak teman-teman kita bisa pergi ke sekolah minggu. Tapi kita yang tidak bisa pergi sekolah minggu, mungkin karena kita sedang sakit atau karena tidak ada yang mengantar, kita tetap bersukacita karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak yang ada di dunia. Mari adik-adik, dengan penuh sukacita kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Yesus cinta semua anak, cinta kamu dan juga cinta kakak. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita berikan salam yang termanis kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyambut kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berbicara kepada Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini kembali kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu, sekalipun melalui kebaktian sekolah minggu online Bina Warga. Kami percaya bahwa iman kami terus boleh bertumbuh karena kasih setia Tuhan. Saat ini kami mau memuji nama Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan, berkati kebaktian sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu bahwa aku adalah anak raja? Wow, benar, kau pun anak raja. Kita semua adalah anak raja. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, kita semua adalah anak raja kita, Allah yang Maha Kuasa. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya,
Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Iya Pinter Adik-adik, dari Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Eva. Mempersiapkan hati kita dan seluruh pikiran kita naikkan pujian Alkitab, buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Tuhan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Lah, kok Kak Lina lagi? Bosan. Ih, nggak apa-apa ya adik-adik. Memang betul jadwalnya Kak Eva. Tetapi Kak Eva pada minggu ini sangat sibuk. Minta maaf katanya tidak bisa menjumpai adik-adik. Dan Kak Lina yang menggantikan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kakak tidak akan bacakan semuanya ya. Nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa minta mama, papa, atau yang lebih tua dari adik-adik yang sudah bisa membacakan untuk adik-adik yang belum bisa membaca. Kalau yang sudah bisa membaca, silakan dibaca sendiri di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kak Lina akan bacakan ayat 1 dan 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih sebagai raja
bagiku. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, adik-adik, minggu lalu kita belajar tentang Samuel yang dipilih oleh Allah menggantikan Nabi Eli. Dan hari ini kita belajar bahwa Samuel yang telah dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi diminta pergi ke Bethlehem, ke rumah Bapak Isai, karena ada salah seorang anaknya yang akan dipilih menggantikan Saul menjadi raja di Israel. Ketika Samuel sampai di rumah Isai di Bethlehem, kemudian dia masuk ke dalam rumah dan melihat anak Isai yang bernama Eliab. Kemudian Samuel berpikir demikian, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah itu, Isai memanggil anaknya yang berikutnya, Abinadab. Sama ternyata cara berpikir Samuel, tidak sama dengan Tuhan. Kemudian dipanggil lagi anaknya yang berikut, yaitu Syama. Sama juga, sampai ke-7 anak Isai dipanggil. Semuanya ditolak oleh Allah. Kemudian Samuel bertanya kepada Isai, apakah anakmu hanya 7 orang ini saja? Tidak ada yang lain? Kemudian Isai berkata, ada, masih ada satu lagi, yaitu si bungsu yang bernama Daud. Tetapi saat ini dia sedang menggembalakan kambing domba. Kemudian Samuel berkata, kalau demikian panggillah supaya dia ikut makan bersama-sama dengan kita. Kemudian Daud dipanggil dan ternyata Daudlah yang dipilih oleh Allah. Adik-adik, melalui pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Allah tidak memandang rupa, enggak dia tinggi atau pendek atau besar atau kecil atau putih atau hitam. Tidak, tetapi seperti yang Allah katakan, Allah melihat hati. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, jangan sedih atau kecewa dengan fisik yang adik-adik miliki. Dan gak terlalu sombong juga kalau punya fisik yang bagus. Karena percayalah, Allah tidak memandang fisik yang bisa dilihat oleh mata, tetapi Allah memandang ke dalam hati yang terdalam, apakah kita mengasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kami belajar bahwa Allah mengasihi kami bukan karena fisik kami yang besar, kecil, putih, hitam, tetapi karena Allah mengasihi kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat hafalan hari ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 7
B. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kakak ulangi ya. 1 Samuel 16 ayat 7b. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Aktivitas pada hari ini adalah mewarnai gambar Daud diurapi oleh Samuel. Gambarnya dapat adik-adik download di link yang ada di YouTube ini. Adik-adik, ayat hafalan kalau sudah dihafalkan, divideokan, kemudian aktivitasnya kalau ada adik-adik dapat download dan warnai. Kalau sudah juga difoto, bisa adik-adik pegang, kemudian difoto. Semuanya, baik ayat hafalan ataupun aktivitas, bisa dikirim ke WAG kelas sekolah minggu adik-adik, atau adik-adik bisa kirim ke WA Kak Lina di 0812 3030 9059 untuk ditayangkan di kebaktian awal Desember. Adik-adik, ini adalah beberapa aktivitas dan ayat hafalan yang dikirimkan ke WA Kak Lina. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Dan 6 ayat 8b. 8b. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8b. Ini aku, utuslah aku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kamu adik-adik bahwa begitu banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita yang kita dapatkan, yang mungkin kadang malah jadi terlupakan karena berkat itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini, sebagai ungkapan syukur, kita akan mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan ke dalam amplop putih seperti punya kakak atau amplop lainnya. Titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa minta papa dan mama transfer ke rekening gereja tempat adik-adik biasanya beribadah. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dengan menaikkan pujian "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacita,
ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari adik-adik, kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kami berterima kasih untuk begitu banyak cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap hari kami boleh bertumbuh di dalam kasih dan kemurahan Tuhan di dalam keluarga kami, bersama dengan orang tua, kakak, abang, adik, dan saudara-saudara kami. Kami juga boleh bertumbuh di sekolah kami, di lingkungan kami, di gereja kami, di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan, firman Tuhan yang kami dengarkan. Ajar kami untuk terus boleh bertumbuh dan percaya. Sekalipun kami masih kecil, tapi Tuhan mengasihi kami. Dan Tuhan mau membuat sesuatu hal yang istimewa di dalam hidup kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk kami yang sudah bisa sekolah, supaya kami terus boleh sekolah dengan baik, mempersiapkan diri kami untuk masa depan kami. Kami berdoa untuk gereja kami, supaya terus boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk negara yang indah, yang kaya, yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi yang memimpin, supaya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijakan. Kami juga berdoa untuk Kak Hendra beserta seluruh tim Bina Warga yang melayani kebaktian sekolah minggu dan pelayanan pertumbuhan iman lainnya, supaya Tuhan senantiasa berkati, supaya kami terus boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk cinta Tuhan bagi kami. Ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini yang diajarkan oleh Kak Eva melalui firman Tuhan ada dua hal. Satu, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa walaupun kita masih kecil, seperti Daud yang masih kecil, paling kecil malah di keluarganya, tetapi Tuhan mau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi adik-adik walaupun kecil tidak perlu kecewa. Tetap Tuhan mau pakai. Yang kedua, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak melihat fisik, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk, yang kurus, yang pandai, yang cantik. Semuanya Tuhan tidak lihat. Tapi Tuhan melihat hati, bahwa ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, pasti kita bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan melalui setiap talenta yang kita miliki. Mari adik-adik, kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Aku Kecil Tapi Berharga, karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua sebagaimana kita adanya.
Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Baik bagiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya tiba juga di akhir kebaktian sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, Kak Lina mengingatkan protokol 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari mobilitas keluar rumah apabila tidak perlu. Saya menjaga kamu, kamu menjaga saya, supaya Indonesia tetap sehat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.